Bikin ayam goreng tanpa ungkep, wangi rempahnya maksimal dan juga nggak bau langu, pastinya bisa banget. Ini dia luarnya garing ya, dalamnya juicy, dan juga rempah-rempahnya tuh dia berasa. Dimakan sama dabu-dabu dan juga nasi daun jeruk, ini pastinya segar banget. Hai semua, buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Livina Hermawan. Hari ini aku mau bikin ayam goreng bumbu kuning tapi tanpa ungkep ya. Untuk metodenya ini sama kayak ayam goreng 5 bahan aku yang aku share sekitar 5 tahun lalu ya. Dan yang cukup disukai juga oleh banyak orang. Dan hari ini aku mau infuse pakai si rempah-rempah bumbu kuning. Cuman biasa kan kelemahannya itu kalau terlalu banyak rempah mentah, dia tuh langu. Nah ini ada tipsnya ya. Untuk sambal mau pakai sambal korek, sambal goang, ya, sambal terasi dan lain-lain cocok. Hari ini aku mau pakainya sambal dabu-dabu. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama ini untuk marinasi ayamnya dulu ya. Ayamnya ini aku pakai paha pentul karena anak-anakku tuh paling suka si paha bawah kayak gini ya. Jadi supaya nggak ada potongan dada yang berlebihan dan lain-lain, jadi aku pakai full ini paha pentul. Kalau kalian mau pakai ayam utuh yang dipotong-potong, bisa ya pakai 1 kilo. Ini resepnya 1 kilo ayam. Lalu untuk marinasi, pastinya kita perlu jeruk nipis atau di sini aku pakai jeruk kunci karena aku ada pohonnya ya. Bumbu halusnya, ini ada bawang putih. Nanti bawang putih kita blendernya dalam keadaan mentah. Bumbu tumisnya ada bawang merah, serai, lengkuas, kunyit, jahe dan juga daun jeruk ya. Di sini aku nggak pakai ketumbar karena anak-anakku kurang suka ya. Tapi kalau kalian mau pakai ketumbar juga itu boleh banget. Supaya luarnya crunchy ya dan juga si bumbu halusnya tuh dia nempel ya. Ini aku tambahin tepungnya pakai tepung tapioka. Buat ekstra crunchy-nya ada baking powder. Tapi sebenarnya baking powder ini nggak wajib ya. Kalau kalian lagi nggak ada, skip aja, nggak masalah sama sekali. Untuk sambal terserah ya, kalian bisa pakai sambal apa aja. Yang kali ini aku bikin ini sambal dabu-dabu. Tomatnya aku pakai 2 warna, hijau merah. Kalau cuma ada merah aja nggak apa-apa. Cabai rawit juga 2 warna, hijau merah. Kalau mau pakai merah aja nggak apa-apa ya. Lalu ada bawang merah, jeruk kunci atau bisa juga pakai jeruk nipis, jeruk limau yang ada aja ya. Dan nanti kita perlu minyak panas ya. Biasa aku pakai minyak yang bekas goreng ayam. Nah yang pertama ini aku bikin si bumbu kuning ya. Kalau kalian punya bumbu kuning yang udah di stok, yang udah ditumis, yang halus, itu bisa banget dipakai. Tapi ini aku mau masak dari nol dan supaya lebih praktis. Untuk bahan-bahannya ini aku iris-iris dulu ya. Ada lengkuas, jahe, ini kunyitnya juga udah dipotong-potong, serai, ini aku iris-iris dulu. Dan juga bawang merah cukup dibelahin aja kayak gini. Panaskan minyak, yang pertama masuk bawang merah dulu. Kita mau bikin bawang merahnya tuh dia ada yang kegoreng jadi wangi ya, sebentar. Lalu masukin bahan-bahan lainnya, ini ada lengkuas, jahe, kunyit, dan juga serai. Kita tumis-tumis sampai dia wangi. Ini tujuannya sebenarnya kan ayamnya nanti kita nggak akan ungkep ya. Jadi kita marinasinya dalam keadaan mentah. Nah biasa buat orang-orang yang cukup sensitif sama bau langu ya, ini rempah-rempahnya bisa kita tumis dulu kayak gini. Tapi buat kalian yang suka langsung di blender, dimarinasi, nggak masalah sama bau langunya, itu nggak apa-apa ya. Tahap tumis boleh di skip. Ini biarkan agak dingin sebentar ya. Siapkan blender. Ini bumbu-bumbunya kita masukin ke blender. Lalu ada bawang putih, daun jeruk, dan juga air ya. Ini kita blender sampai halus. Untuk bawang putihnya ini memang aku sengaja nggak ikut tumis ya, supaya rasanya tetap strong ya, lebih keluar. Dan kalau udah, untuk ayamnya ya aku mau belah dulu kayak gini. Tujuannya supaya bumbunya dia lebih cepat meresap ya, dan juga matangnya ini lebih cepat. Kalau kalian pengen tetap utuh juga itu nggak masalah ya. Ini si paha bawahnya aku mau butterfly gitu ya, dikipas kayak gitu. Ini tuh dari paha bagian depan ya, jadi kayak di dengkulnya si ayam tuh ya. Dibelah aja kayak gini. Kalau udah, kita peresin. Ini aku pakai jeruk kunci, kalau pakai jeruk nipis sama aja boleh. Resep lengkap udah aku tulis semua di description box ya. Lalu kita tuangin si bumbu halusnya tadi. Bumbu-bumbunya ada garam, MSG atau bisa pakai kaldu jamur, kaldu ayam bubuk, lada putih bubuk, tepung tapioka, dan juga baking powder ya. Ini langsung aja kita aduk rata. Kuncinya supaya si ayamnya itu dia meresap dan juga juicy, itu kita perlu waktu marinasi. Idealnya banget, minimal banget tuh 1 jam. Cuman kalau sebenarnya kalian kalau setengah jam mau buru-buru goreng juga silahkan ya. Atau bisa juga buat meal prep ya, di stok di dalam kulkas, ini tahan 2-3 hari. Kalau mau lebih lama tinggal masukin ke dalam freezer ya. Anytime kalian mau goreng tinggal keluarin, dia udah nggak beku, udah nggak dingin, tinggal digoreng. Ya ini praktis banget. Oke, kalau udah dimarinasi, sudah meresap,
tinggal kita goreng aja. Hati-hati jangan overcrowded juga ya. Aku pakai api sedang besar ini di awal ya, karena begitu kita masukin ayam kayak gitu, suhu minyak biasa drop. Jadi apinya gede dulu tuh ya. Begitu bagian struktur luarnya tuh udah mulai kayak kering, mulai cakep. Nah, buat matenginnya kita boleh kecilin apinya sedikit ya. Goreng kembali sampai matang, dan mengingat ini sudah di butterfly di belah dua, jadi pastinya jauh lebih cepat matang dibandingkan ayam tentu utuh gitu. Tuh, warnanya cakep banget ya. Karena kita pakai perasan jeruk, dia kan bersifat asam. Jadi selain kuning, selain coklat, dia tuh merahnya tuh lebih keluar. Kalian bisa lihat, ini salah satu yang bikin warnanya jadi lebih menarik juga. Wajib pakai sih perasan jeruk, kalau nggak pakai cuka juga bisa ya. Selanjutnya ini aku mau bikin sambal dabu-dabu. Ini tomatnya aku kupas bagian luarnya, bagian tengahnya nggak dipakai. Tapi kalau kalian mau pakai bijinya juga nggak apa-apa, nanti dia jatuhnya jadi lebih berair. Perlu bumbu lebih banyak ya. Yang tomat hijau juga sama. Ini kita kotak-kotak aja sesuai selera. Bawang merah kita iris-iris tipis. Jumlahnya kalian bisa sesuaikan untuk bawang merah sesuai selera. Mau lebih strong tinggal ditambahin. Cabai rawit hijau kita iris-iris. Cabai rawit merah juga ini sama kita iris-iris. Siapkan mangkok, masukkan bawang merah, cabai rawit 2 warna. Kunci dari dabu-dabu yang segar, jeruknya juga jangan pedit ya. Ini aku pakai jeruk kunci, kalau kalian mau pakai jeruk nipis, jeruk limau juga bisa. Jangan kurang juga ya, resep lengkap aku udah tulis semua di description box. Bumbu-bumbu, ada garam, gula, dan juga penyedap. Ini kita aduk dulu sedikit ya, supaya layu bawang merahnya. Siapkan minyak panas, ini aku pakai minyak yang bekas goreng ayam tadi, karena minyaknya juga masih bagus ya. Kita siram. Nah, sebenarnya dabu-dabu tomat kalian bisa pakai versi yang nggak pakai minyak, bisa juga pakai minyak, itu tergantung sesuai selera. Selanjutnya, tomatnya ini tinggal kita masukin aja, lalu kita aduk rata ya. Pastikan gurih, manis, asamnya dia berasa ya, supaya dimakan sama nasi makin nikmat. Ini tuh dia luarnya kan renyah ya, dalamnya tuh dia juicy, dan juga lihat tuh marinasinya tuh dia meresap sampai dalam. Ini walaupun tanpa ungkep ya, tapi si aroma rempahnya juga dia nggak kalah sama yang diungkep. Dan yang paling penting ya, walaupun si aromanya ini dia strong, tapi dia nggak bau langu, karena rempah-rempahnya kita tumis dulu, baru di blend, dan juga diimbangi sama si aroma bawang putihnya ya. Untuk sambelnya sebenarnya ayam goreng itu gampang banget ya, pakai sambal apa aja sebenarnya cocok. Nah, cuman kalau kalian lagi pengen sesuatu yang seger-seger gitu, nah pakai sambal dabu-dabu kayak gini yang tomatnya banyak, asem, seger, gurih, ini pastinya cocok banget ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech. Temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Church-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.